Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sagita Putriani, kelas RA1 Manajemen, NIM 220210, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama itu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, perkembangan teori ekonomi. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Yang kelima, teori biaya dan penerimaan. Yang keenam, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang ketujuh, struktur pasar. Yang kedelapan, pendapatan nasional. Yang kesembilan, persaingan monopolitis. Yang kesepuluh, pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang kesebelas, kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang terakhir, perekonomian terbuka. Materi yang pertama itu tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Prof. F.A. Samuelson menyatakan ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ruang lingkup ilmu ekonomi mencakup analisis perilaku konsumen, produksi, distribusi, serta peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Materi ini menyoroti pentingnya ilmu ekonomi dalam pemahaman dan pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi global yang kompleks. Materi kedua membahas tentang perkembangan teori ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara misalnya atau perusahaan misalnya untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Yang pertama, teori klasik merupakan teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ahli ekonomi kaum klasik, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Yang kedua, teori neoklasik ekonomi merupakan teori yang dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang menganut aliran neoklasik. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Joseph Schumpeter, Robert M. Solow, dan Harold Domar. 3. Teori historis. Menurut teori yang dikemukakan oleh Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. Materi ketiga membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu atau hubungan antara permintaan dan harga. Sedangkan penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kualitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kualitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Materi keempat membahas tentang teori perilaku konsumen.
Perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bahwa teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Materi kelima membahas tentang teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan merupakan konsep-konsep dasar dalam ekonomi mikro yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan bisnis. Teori biaya membahas elemen-elemen seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal, yang semuanya memberikan wawasan tentang aspek keuangan produksi dan operasional suatu entitas. Di sisi lain, teori penerimaan membahas konsep-konsep seperti total penerimaan, average revenue, dan marginal revenue, yang memberikan pemahaman tentang cara produsen menerima dan merespon informasi harga dan penerimaan. Materi keenam membahas tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi tersebut adalah manusia atau tenaga kerja sama dengan TK, modal atau uang atau modal seperti mesin sama dengan M, SDA, tanah sama dengan T, dan skill teknologi sama dengan S. Hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan disebut fungsi produksi di dalam teori ekonomi. Faktor tersebut dibagi menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor yang berubah-ubah jumlahnya, dan tanah, modal, serta keahlian usahawan sebagai faktor yang tetap jumlahnya. Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dicapai. Materi ketujuh membahas tentang struktur pasar. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar dalam realitas bisnis sebagai mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dana keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Materi ke-8 membahas pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Manfaat utama yang diperoleh dari penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian suatu negara. Karena dari perhitungan pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian, atau jasa. Pendapatan nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa atau negara. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Materi ke-9 membahas tentang pasar persaingan monopolitis.
Pasar persaingan monopolitis merupakan fenomena kompleks yang berkembang dari sejumlah latar belakang dan dinamika ekonomi. Faktor-faktor ini ketika bersatu menciptakan kondisi di mana satu entitas memiliki kontrol penuh atas suatu pasar atau industri tertentu. Salah satu latar belakang utama adalah hambatan masuk yang tinggi. Misalnya biaya produksi yang besar atau kekayaan sumber daya yang terbatas dapat membuat sulit bagi pesaing baru untuk memasuki pasar, memberikan keunggulan kepada perusahaan yang sudah mapan, bahwa pasar ini cenderung menghasilkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar pesaing sempurna, karena produsen memiliki sedikit kepekaan terhadap persaingan harga. Selain itu, adanya perbedaan produk antar produsen dapat menciptakan loyalitas pelanggan, tetapi juga dapat menghambat efisiensi pasar secara keseluruhan. Materi ke-10 membahas tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli. Setiap pihak bebas melakukan aktivitas ekonomi dan menetapkan kebijakan. Pasar bebas juga didorong oleh globalisasi di mana dunia menyatu menjadi satu, menghasilkan sekat-sekat antara negara berkurang, termasuk dalam bidang ekonomi. Pasar bebas memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Beberapa ciri tersebut antara lain persaingan bebas. Dalam pasar bebas, produsen bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan cara menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah. Tidak adanya campur tangan pemerintah. Dalam pasar bebas, pemerintah tidak campur tangan dalam mengatur harga dan jumlah produksi. Pemerintah hanya berperan sebagai mengatur untuk memastikan adanya aturan main yang sehat dan menjaga persaingan yang seimbang. Harga ditentukan oleh pasar. Harga di pasar bebas ditentukan oleh kekuatan pemerintah, permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga akan naik, begitu juga sebaliknya. Materi ke-11 membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua kebijakan ini memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan fiskal berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sementara kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Keduanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Fiskal adalah suatu bentuk pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dari masyarakat dan juga pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran dengan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian, dan juga digunakan untuk suatu perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengestandar bunga pinjaman, margin rekrutmen, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Materi ke-12 atau materi terakhir ini membahas tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka mencakup analisis mendalam mengenai dampak perdagangan internasional, keterkaitan antar sektor perekonomian, pemerataan pembangunan ekonomi, serta solusi dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja perekonomian terbuka. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan materi dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang relevan terkait dinamika perekonomian dalam konteks global.
Yang pertama, perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara berinteraksi erat dengan dunia global melalui perdagangan internasional yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kualitas lingkungan. Kedua, sirkulasi aliran pendapatan merupakan faktor penting dalam perekonomian terbuka yang melibatkan pembayaran oleh sektor perusahaan kepada pemerintah atas pajak dan terutama di sektor investasi, perbankan, dan konsumen. Yang ketiga, keseimbangan ekonomi merupakan syarat penting dalam perekonomian terbuka yang dapat diperoleh dengan mengembangkan sirkulasi aliran pendapatan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Yang keempat, perekonomian terbuka juga mempengaruhi kualitas lingkungan karena perdagangan internasional dapat berdampak pada emisi karbon dan lingkungan. Yang kelima, untuk menghadapi tantangan dan peluang yang terkait dengan perekonomian terbuka, negara-negara perlu memahami sirkulasi aliran pendapatan, mengembangkan strategi ekonomi, dan menjaga keseimbangan ekonomi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.